Pak Ustadz, saya mau tanya masalah riba, Pak Ustadz. Apakah sama dosa si periba yang memberikan pinjaman uang dengan si korban yang minjam uang? Yang minjam kena riba, yang makan uang riba juga kena riba. Sama. Saya pinjamkan 100.000, bayarnya 120.000. Pinjamkan 1 juta, bayarnya 1.200.000. Lalu dimakan duitnya. Mana ada orang makan duit? Duitnya dibelikan lontong sayur. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Sepiring lontong berubah menjadi setetes darah. Setetes darah masuk ke dalam jantung, karena jantung akan menyemprotkan darah naik ke otak. Setetes darah dari jantung naik ke otak. Nasiyatin kadzibatin khoti'ah. Ubun-ubun, penipu, pembohong, pendosa. Kenapa ubun-ubun? Karena dari jantung naik ke ubun. Jangan sampai ubun-ubun anak kita kotor karena kita kasih duit riba, baik yang meminjam maupun yang memberikan pinjaman riba. Sepiring nasi goreng. Kok tiba-tiba Ustadz dari lontong ke nasi goreng? Terserah saya, yang ceramahkan saya. Sepiring nasi uduk, sepiring ayam penyet berubah menjadi setetes darah, darah berubah menjadi daging. Ayyumalah min nabata min haramin, setiap daging di badan tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka jahanam. Nanti di akhirat ditimbang, Abdul Somad beratnya 50 kilo, yang halal 10 saja. Maka berapa lama kita mampir di tempat transit di Obo-Obo sampai bersih, yang haram itu dibakar, barulah masuk ke dalam surga. Padahal tiap pagi tiap petang kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamatkan dari api neraka. Tapi badan kita santapan api neraka gara-gara riba. Hati-hati. Yang meminjam-minjamkan uang berhenti. Hai, yang suka minjam-minjamkan uang berhenti. Stop. Ustaz kok nunjuk kami? Saya nunjuk kamera supaya nanti di share dia nonton. Hai kau yang minjamkan uang. Alladzina yakuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Yatakhabbatu syaitanu minal mas. Orang yang makan riba nanti di akhirat bangun dari kubur seperti orang kerasukan setan. Kerasukan setan itu bahasa Jawanya apa? Kesambet, kesurukan. Nah, itulah dia. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita selamat, anak cucu kita dari riba. Saya seorang bankir di salah satu bank swasta konvensional. Menurut hukum agama apakah masuk kategori riba? La'anallahu akilar riba, Allah melaknat orang yang makan riba. Wa mukilahu, orang yang memberi makan riba. Wa katibahu, pegawai pencatatnya. Wa syahidaihi, 2 orang saksi yang menjadi saksi dalam transaksi riba. Kulluhum sawa, semua mereka sama. Jadi gimana nasib saya Pak Ustadz? Kalau ada kerja lain pindah. Tak ada kerja lain Pak Ustadz, istri hamil tua, rumah belum lunas, jangan kau lanjutkan, tak sampai hati aku mendengarnya. Boleh kerja di situ sampai dapat kerja yang layak karena hukum darurat. Pilihannya 2, makan babi atau mati. Pilih mana? Pilih makan babi apa mati? Jangan mati, nggak boleh. Pilih babi, ambil kecap, masak babi itu sedikit. Karena kita tidak boleh pilih mati. La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kau jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Makan riba, makan babi, sementara datang pisang. Tapi kalau udah datang pisang, tinggalkan babi, makan pisang. Jangan nanti datang kawan bawa pisang, bro, ini ada pisang. Makanlah pisang, enak babi ini. Apakah saya berdosa apabila niat saya hanya untuk mencari nafkah keluarga? Di bank ini gajimu 5 juta,
Tapi kau kerja lain 3 juta masih bisa hidup. Pilih yang 3, tinggalkan 5. Tapi kalau tak ada sama sekali Pak Ustadz, maka di situ engkau darurat, niat dalam hati, ya Allah, beri aku pekerjaan yang lebih halal, lebih baik, akan kutinggalkan yang riba. Alhamdulillah Ustaz Somad, dengan ceramah Ustaz kemarin saya sudah meninggalkan. Kapan meninggalkannya? Baru kemarin. Umur berapa? 56 tahun. Rupanya pensiun. Apabila saya sudah punya keinginan atau niat suatu hari nanti atau dalam beberapa tahun ke depan akan berhenti dari tempat saya bekerja saat ini, namun saya masih mempersiapkan modal terlebih dahulu agar saya berhenti, saya memiliki penghasilan lain. Ini panjang ceritanya. Pokoknya kalau ada kesempatan engkau meninggalkan riba, tinggalkan. Anggap ketika makan itu sama dengan makan babi, maka haram, lepaskan. Kita doakan mudah-mudahan yang terjerat riba dilepaskan Allah Subhanahu wa taala. Yang sesuai dengan nilai-nilai Islam yang baik, bang syariah dan sebagainya, halal kerjanya silakan. Kalau antum kerja di tempat yang ada hukum Allah dilarang di situ, misalkan ada riba, ada yang tidak baik dan sebagainya, dan antum bisa ini memilih di tempat yang halal, tapi antum memilih di situ karena pertimbangan dunia yang haram, yang didapatkan juga salah. Ya kan? Kecuali dalam keadaan Anda belum mendapatkan sesuatu yang maksimal, sebagian bisa baik, sebagian belum bisa baik, gitu kan? Maka silahkan ambil sebagiannya, yang tidak baiknya ditinggalkan, tapi dalam rangka mencari yang halalnya sambil berjalan. Ini kaidahnya jelas, ad-darurat tutubihul mahdhurat. Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang sampai menemukan yang maksimal di situ sambil nyari. Tapi kalau antum punya pilihan mencari di bank misalnya yang sifatnya baik, hukum Allah diterapkan di situ, dapat di situ misalnya, penghasilannya ada, kenapa mencari sesuatu yang lain? Ya, dan rezeki itu kan nggak berubah. Ya, nggak berubah. Antum sampai meninggal, rizkinya akan segitu-gitu aja. Ada yang 1 miliar, 100 miliar, 1 triliun, lebih daripada itu. Antum sebelum rizkinya diberikan sempurna, nggak akan meninggal. Nggak akan meninggal. Antum dapat misalnya kan, yang halal. Ini dapat dengan yang haram. Sama-sama, ini 1 miliar, ini 1 miliar. Jadi kalau bisa ngambil dengan cara yang halal, ngapain ngambil yang haram? Yang bedanya cuma keberkahan aja. Keberkahan. Orang kalau sudah disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, berkahnya banyak diturunkan, dibuka di langit dan di bumi pintu berkah. Quran surah 7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau satu penduduk negeri bisa selampung nih semua beriman dan meningkatkan takwa. Ya, kerjanya karena iman, salat tidak ditinggalkan, malam-malam tahajud, puasa sunnah dijalankan. Masya Allah, itu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Dibuka keberkahan di pintu langit dan bumi. Kalau keberkahan sudah turun, berkah itu artinya sedikit tapi banyak manfaatnya. Jadi oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan berkah supaya enggak capek mikir. Rizkinya segitu juga, 1 miliar. Cuman disimpan oleh Allah tuh. Kamu nggak usah banyak mikir ya, nggak usah banyak mikir. Diturunkan dulu misalnya sebulan, taruhlah misalnya cuma 500.000. Tapi berkahnya luar biasa. Begitu butuh, pas butuh ada. Mau beli buah, temennya datang. Beli buah ya, saya aja yang bayarin. Masya Allah. Mau beli makanan, tiba-tiba temennya yang lain datang. Masya Allah. Ya, begitu berharap sesuatu, datang kiriman dari yang lainnya. 500.000, awet sebulan nggak dipakai. Masya Allah. Ya, terus ya begitu tuh jalan. Jadi nikmat. Dan hatinya juga gak mikir macam-macam. Gak mikir macam-macam. Mau berangkat, temannya datang, ikut saya aja yuk. Masya Allah, gak mikirin bensin, gak mikirin ngelap mobil, gak mikirin macam-macam, gitu kan? Biasa aja. Kalaupun punya gak sibuk dia. Capek dia. Gak dalam keadaan lelah, gak dalam keadaan capek. Ini tidak. Begitu Anda mendapatkan dengan cara yang haram, nah, lawannya nafsu. Keberkahan terkunci, nafsu muncul. Sedangkan sifat nafsu selalu ingin, walaupun belum tentu dibutuhkan. Makanya, kalaupun yang terlihat sudah banyak, di rekening misalnya sudah ada 500 juta, rasanya kurang aja. Masih ingin terus. Antum modal kerja 10 juta. Dapat keuntungan pertama misal, 5 juta. Masya Allah, keuntungan yang kedua misalnya 3 juta. Yang selanjutnya 1 juta. Nah, maaf, menurun atau naik? Tuh, antum bilangnya turunkan, itu bukan untuk turunkan. Barangkali kamu pikirnya terlampau banyak. Dikasih 5 juta, kemarin sholat sunnah ketinggalan. Turuninnya 3 juta dulu gitu kan. Walaupun di atas modal juga. Supaya antum mikir, yang 5 juta aja belum dikeluarin. Masa mau mikirin yang lain? Itu mau kumpulin sampai kapan lagi? Aja begitu terkumpul capek hidupnya. Silahkan cek, orang yang bekerja dengan nafsu, apalagi mendapatkan dengan cara yang haram, hidupnya nggak akan tenang. Ngitung terus. Ngitung. Tapi tipikal manusia memang pengen kelihatan. Hidup antum 5 miliar misalnya, pilih mana ya? Diberikan sekaligus 5 miliar bisa dipegang begini, atau disimpan oleh Allah. Begitu butuh baru diberikan. Pilih mana? Masa? Umumnya pengen dipegang. Antum belum gajian aja udah sibuk gitu kan. Allah gini. Masya Allah gitu kan.
Ya, istri uang belanja 3 hari lagi belum selesai sudah mikirin, kan? Artinya pengen megang, itu sifat manusia. Padahal kebanyakan dipegang capek. Begitu sudah semakin banyak, Masya Allah. Tadinya kalau 100 ribu masuk dompet, udah 100 juta, waduh, kebanyakan nih. Simpan 1 miliar, berangkas kayaknya, berangkas. Bikin berangkas, mau tidur, cek dulu barangkali satu kurang situ, hitungin lagi 1 miliar gitu kan. Sampai subuhnya juga terlambat, tahajud, enggak, gitu aja semalaman tidur juga enggak. Capek gitu kan. Ini poin yang barangkali dicek ya. Kalau semakin banyak antum meninggalkan ibadah, pasti ada yang salah tuh. Ada yang salah tuh.